Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta program spesialis 2 Prodi Opjin. Mohon maaf saya menyampaikan lagi materi perkuliahan ini melalui video karena mungkin persoalan keterbatasan waktu dengan jam perkuliahannya juga sangat padat. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi melalui video tidak akan mengurangi substansi materi yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan 2 hal dari 3 landasan penalaran ilmu. Yang pertama adalah ontologi ilmu, yang kedua adalah epistemologi ilmu. Bapak Ibu sekarang sudah memahami terkait dengan, mudah-mudahan sudah ada gambaran tentang ontologi keilmuan yang terkait dengan objek yang dibahas di dalam keilmuan kita, termasuk ilmu Opjin, spesialis kandungan dan kebidanan ya, terkait dengan apa sih yang dipelajari oleh Opjin itu. Yang kedua terkait dengan epistemenya, konstruksi teori dan metodologi di dalam bagaimana objek materi itu dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan aksiologi ilmu. Kalau ontologi ilmu dan epistemologi itu, ilmu itu seringkali dikaitkan dengan proses keilmuan, bahwa bagaimana ilmu itu bisa ditemukan dan diperoleh, dan ilmu itu biasanya bebas nilai. Bebas nilai itu dalam artian tidak ada keterkaitan antara subjek dengan objek yang dia pelajari itu loh. Subjek dengan objek yang dipelajari ada jarak yang sangat lebar, sehingga keterlibatan subjek tidak akan mempengaruhi objektivitas itu. Dan sehingga sering dikatakan bahwa ilmu itu bebas nilai, free value. Ya, sehingga orang memahami ontologis dan epistemologis itu bagaimana objek itu dipelajari apa adanya gitu, sesuai dengan fakta yang terjadi, sesuai dengan realitas yang sesungguhnya sedang dialami oleh seseorang. Maka dalam konteks ini ilmu sering disebut sebagai bebas nilai. Makanya berbagai temuan penting di bidang ilmu kedokteran bisa jadi seringkali menjadi seolah-olah bertabrakan dengan norma-norma di dalam adat istiadat, mungkin juga norma agama, mungkin juga norma agama pada awal-awal dulu itu. Tetapi karena kepentingan objektifikasi, bahwa ilmu itu objektif, maka memang itu ditampilkan apa adanya. Yang dulu saya katakan cloning itu secara objektif sah disebut ilmu, karena secara ontologis ada, secara epistemologis, bermetodologi, maka sepanjang dia bisa dibuktikan kebenarannya, maka dia sah disebut ilmu. Maka dalam konteks ini, ilmu itu tidak ada kaitannya dengan subjek yang menilai, apalagi tidak ada kaitan dengan tendensi psikologis, tendensi sosiologis, tendensi ideologis, bahkan tendensi religiositas itu. Agama orang seringkali tidak bisa mempengaruhi kadar objektivitas itu. Nah, semakin objektif ilmu itu ditemukan, maka dianggap semakin menunjukkan kebenaran yang berkorespondensi dengan realitas itu sendiri. Nah, tapi persoalannya kemudian adalah ternyata ada ilmu-ilmu, ada dalam konteks tertentu, apakah benar ilmu itu bebas nilai? Bagaimana jika kemudian ilmu itu kemudian dipergunakan dengan cara yang salah oleh masyarakat atau oleh penemunya misalnya? Nah, ini yang kemudian orang kemudian memperdebatkan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Maka muncullah konsep yang disebut dengan aksiologi ilmu. Aksiologi, aksios atau value, nilai. Ya kan, nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai kebenaran dan sebagainya. Maka secara aksiologis ilmu itu pasti berhubungan dengan value, nilai-nilai yang ada kaitannya dengan persoalan kemanusiaan, dan mungkin juga bagi orang yang beragama adalah keagamaan. Maka secara aksiologis ilmu tidak bebas nilai, ya kan? Tetapi dalam proses keilmuan, ilmu itu bebas nilai, tetapi dalam konteks ketika dia sudah diproduksi dan jadi
dari teknologi jadi iptek misalnya, jadi produksi ilmu pengetahuan, maka dia akan taut nilai. Karena apa? Karena dia akan berhubungan dengan konteks sosiohistoris di mana ilmu itu mau diperlakukan. Dia akan berhubungan dengan apa namanya tendensi ideologis maupun keagamaan dari masyarakat di mana ilmu itu mau diberlakukan. Maka dalam konteks ini kalau saya sih tetap menyebut bahwa dalam konteks ini bukan proses keilmuan tapi aplikasi keilmuan. Ini adalah tahap di mana untuk apa ilmu itu ditemukan. Kalau yang ontologi ilmu, epistemologi ilmu itu lebih berkait dengan proses keilmuan, apa itu ilmu, bagaimana ilmu itu ditemukan, maka aksiologi ilmu adalah untuk apa itu ilmu ditemukan. Ketika terkait dengan untuk apa, maka muncullah kepentingan-kepentingan yang ada yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak hanya mungkin kepentingannya adalah kepentingan ekonomi misalnya, mungkin kepentingannya adalah kepentingan sosial politik misalnya, atau mungkin kepentingannya terkait dengan kebenaran-kebenaran sifatnya keagamaan. Makanya sangat mudah dipahami ketika ada temuan ilmu pengetahuan tertentu yang begitu spektakuler pada masyarakat yang lain, padahal secara objektif dia benar, tapi kok kemudian dalam kebijakan politik dia tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan misalnya. Ya mungkin karena hasil temuan itu jika dibiarkan dilaksanakan secara sembarangan, maka itu akan kontraproduktif dengan nilai kemanusiaan. Misalnya klonasi, ya kan, cloning itu ditemukan di Irlandia misalnya, tetapi negara Irlandia menolak cloning itu kemudian diterapkan karena dianggap akan menghancurkan heterogenitas sifat dari manusia itu. Karena dengan cloning katanya sifat manusia itu bisa dibuat secara homogen, cerdas semua, cantik semua, ganteng semua dan sebagainya. Itu dianggap melanggar kodrat nilai kemanusiaan. Tetapi kan itu bukan terkait dengan proses keilmuan. Secara proses keilmuan dia tetap sah. Cuma kebijakan politiklah yang membuat kemudian apakah ilmu itu diperbolehkan diimplementasikan atau tidak. Maka dalam aksiologi ilmu, hasil ilmu pengetahuan itu mengandung dua sisi yang sama seringkali seperti sisi mata uang, ya kan, atau dua sisi pisau yang sama-sama tajamnya itu. Di satu sisi memberikan kemudahan umat manusia, tapi di sisi yang lain mungkin malah memberikan kehancuran bagi peradaban itu loh. Misalnya temuan penting di bidang teknologi, di bidang energi listrik misalnya, atau temuan teknologi tempat bangunan rumah kaca misalnya, ternyata itu memang memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan rumah tinggal, terkait dengan kebutuhan energi dan sebagainya. Tapi ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Apa itu? Berlubangnya lapisan ozon misalnya, polusi, semakin panasnya, terjadi perubahan iklim yang begitu fundamental misalnya. Nah itu kan menunjukkan bahwa hasil ilmu pengetahuan itu melahirkan dua sisi yang sama-sama bisa kontraproduktif, memberikan kemudahan, kebaikan, tapi di sisi yang lain juga menjadi persoalan bagi kemanusiaan. Temuan penting dalam teknologi persenjataan modern misalnya, memang di satu sisi memberikan kebanggaan bahwa ini adalah iptek yang luar biasa sebagai harkat dan martabat sebuah bangsa, tapi di sisi yang lain ternyata temuan persenjataan modern membuat kemudian konflik antar manusia, antar negara menjadi skalanya lebih luas dan lebih masif, dan korbannya mungkin akan lebih besar ketimbang dengan senjata-senjata yang sifatnya tradisional dan sebagainya. Teknologi nuklir misalnya ditemukan untuk kepentingan yang luar biasa bagi kebutuhan sumber daya energi bagi manusia, tapi ketika dia dijadikan sebagai persenjataan alat pemusnah massal, maka hasilnya mengerikan. Yang seperti kasus Hiroshima Nagasaki misalnya, itu pada tahun 45 dibom dua kota luluh lantak, yang katanya daya ledak yang sekarang ini beberapa negara punya persenjataan nuklir yang daya ledaknya 10.000 lebih lipat atau 1.000 kali lebih besar ketimbang yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan, yang dulu aja sudah menghancurkan dua kota, apalagi ini daya ledaknya melebihi
1000 kali lipat gitu loh. Tidak bisa dibayangkan jika persenjataan nuklir itu kemudian menjadi apa namanya dilakukan secara sembarangan. Makanya di banyak negara ada yang memproduksi, di sisi yang lain ada yang tidak memproduksi karena dianggap menjadi persoalan bagi persoalan nilai kemanusiaan. Dia berhubungan dengan etika, berhubungan dengan moralitas kemanusiaan. Etik, kalau ilmu itu berkaitan dengan benar salah, ontologi dan epistemologi itu berkaitan dengan benar salah. Kalau dia salah ya kita buat hipotesa baru, kita membuat penelitian baru. Kalau dia benar ya kita lanjutkan hasil riset itu. Nah, tetapi kalau eh, kalau kemudian aksiologi ilmu terkait dengan etika, terkait dengan nilai baik buruk, ya kan? Etika itu kan sebuah standar moral yang berlaku objektif kapanpun dimanapun itu loh. Dia tidak berlaku hanya pada ruang-ruang tertentu karena namanya nilai kemanusiaan, nilai kebaikan, nilai kebenaran itu berlaku universal, ya kan? Dia tidak berlaku parsial. Kapanpun dimanapun nilai kemanusiaan pasti berlaku utuh. Makanya ketika teknologi persenjataan itu mencederai, membuat kemudian munculnya perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu kan mencederai kemanusiaan sehingga semua orang marah. Semua orang merasa bahwa berbahaya sekali jika ilmu pengetahuan dibiarkan begitu saja tanpa ada kendali itu. Makanya secara aksiologis ilmu terkait dengan penerapan ilmu terkait dengan baik buruk. Kalau dalam bahasa agama adalah ada madorotnya, ada manfaatnya enggak. Kalau tidak ada manfaat dan madorotnya, tidak usah diterapkan itu. Makanya kenapa Einstein pernah kemudian ceritanya pernah sedih ketika temuan dia E sama dengan MC kuadrat itu menjadi hipotesa atau menjadi titik tolak bagi munculnya persenjataan, teknologi persenjataan yang semakin modern tetapi sebagai alat pemusnah itu. Maka dia merasa sedih, makanya dia mengatakan ilmu ilmu tanpa agama itu seperti perbuatan setan, tapi agama tanpa ilmu seperti orang buta yang berjalan di belantara itu. Artinya dua hal itu saling terkait itu. Nah, seorang ilmuwan secara aksiologis itu berhadapan dengan dua hal. Yang dua hal itu menjadi asas moral ilmuwan, asas moral seorang intelektual. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kebenaran, yang kedua adalah mengabdi secara universal itu. Seorang dokter itu, saya pernah nulis tapi nggak tahu dimuat atau tidak itu tentang pahlawan di era pandemi itu. Dokter itu adalah seorang yang sudah menghibahkan hidupnya untuk kepentingan pengabdian pada kemanusiaan secara universal. Yang didahulukan adalah pengabdian, bukan keuntungan material atau profit oriented gitu loh. Dan dia pasti menjunjung tinggi kebenaran dalam konteks kebenaran yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Maka itu asas moral dari ilmuwan, menjunjung tinggi kebenaran dan mengabdi secara universal. Maka tidak boleh hasil ilmu pengetahuan itu hanya diletakkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau profit oriented, kemudian melemahkan sifat keikhlasan kita sebagai manusia sebagai seorang ilmuwan yang pro populisismus, mencari kebenaran dan mengabdi pada kepentingan kemanusiaan. Ini kan sudah menjadi filsafat dasar dari Plato ketika mendirikan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua asas moral ilmuwan itu harus dipegang oleh setiap profesi, termasuk di dalamnya adalah para dokter, ya kan? Kalau kemudian setiap ilmuwan tidak berpegang pada kebenaran, asas moral kebenaran dan asas moral mengabdi pada sesuatu sifatnya universal, maka tidak wajar jika kemudian ada seorang pemikir kritis namanya Julian Brenda itu menulis tentang pengkhianatan kaum intelektual itu. Ya kan? Ada banyak kaum intelektual yang justru melahirkan teori-teori yang teori-teori itu sebagai legitimasi untuk sebuah kejahatan kemanusiaan atau teori-teori yang mendukung kriminalitas rezim, mengembangkan sebuah konsep ekonomi yang tidak berkeadilan tapi dengan rapi sehingga orang melihat bahwa ini seolah sebagai sebuah keniscayaan, misalnya menciptakan saya pernah baca bukunya Nicotine War itu loh. Persoalan itu benar atau tidak, tapi ini menarik kalau mau dikaji, ya kan?
perang antar obat-obat kefarmasian itu loh, ya kan? Nah, termasuk juga kasus yang sekarang cukup mengemuka terkait dengan PCR, COVID, dan swab dan sebagainya. Sehingga itu jika kemudian apa namanya itu mereduksi orang memproduksi swab antigen, tetapi dengan biaya yang sangat mahal untuk meraih keuntungan material, itu kan berarti sesungguhnya ada yang masalah dalam dalam jati diri dia sebagai seorang ilmuwan. Dalam konteks aksiologi ilmu itulah kemudian kenapa ada masyarakat tertentu yang dengan ilmu pengetahuannya dia bisa menciptakan sebuah peradaban yang lebih maju daripada peradaban yang lainnya, ya. Karena mereka yakin bahwa peradaban yang dibangun tanpa bangunan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah peradaban yang tidak pernah didesain secara terencana, itu loh, muncul begitu saja. Makanya antara ilmu dengan kebudayaan itu ada korelasi yang logis itu. Ini yang kadang-kadang saya hanya berpikir kita sama-sama punya akal budi yang sama yang didapatkan oleh Tuhan. Tapi kenapa ilmu pengetahuan dan peradaban antar bangsa itu melahirkan situasi yang berbeda. Ada yang sangat maju, ada yang masih terbelakang, ada yang masih menengah dan sebagainya. Ada teknologi kedokteran yang sangat maju di sebuah daerah, di sebuah negara, di tempat lain tidak berkembang misalnya. Ada masalah apa yang sebenarnya terjadi? Padahal secara akal budi kita punya kemampuan dasar yang sama itu. Nah, ini perlu mendapatkan penyelidikan. Apa yang menjadi sebab kenapa bangunan ilmu pengetahuan yang kita pelajari tidak menjadi sentrum dari peradaban itu. Kalau di masyarakat Eropa itu kan masa depan kebudayaan mereka itu sangat tergantung dari perguruan tinggi, lahirnya ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tetapi seringkali bersifat kontradiktif dengan ada yang di Indonesia, perkembangan di luar itu lebih cepat daripada apa yang ada di dalam kampus itu. Sehingga yang terjadi kemudian kampus beradaptasi pada sesuatu di luar kampus. Harusnya kan sesuatu di luar kampus itu menjadi dampak dari temuan-temuan kita yang genuine di dalam tradisi-tradisi ilmu pengetahuan itu. Maka kampus itu menjadi kawah candra di muka bagi bangunan peradaban, bagi lahirnya sumber daya manusia yang punya kapasitas dan punya kualitas yang menjadi inisiasi bagi munculnya peradaban yang lebih modern, baik di bidang kedokteran, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga dari kegiatan kampus lah aktivitas peradaban itu akan muncul. Sehingga sesuatu di luar kampus itu yang terdampak dari aktivitas kita, bukan aktivitas di luar itu berdampak bagi kita itu loh. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ilmu dan kebudayaan itu berada dalam posisi yang saling mempengaruhi dan tergantung. Pada satu pihak, mengembangkan ilmu sangat tergantung dari bagaimana kondisi aktual yang ada dalam masyarakatnya. Kenapa Jepang begitu luar biasa membangun peradaban epeks? Karena ternyata sejak kecil anak di Jepang itu sudah diletakkan sebuah kondisi untuk mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mencintai nilai-nilai yang bersifat objektif, untuk mengembangkan sebuah pendidikan yang selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman itu. Artinya apa? Ada kondisi tertentu yang membuat masyarakat kemudian menjadi masyarakat yang akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akrab dengan literasi. Nah, di sisi yang lain ternyata di sisi yang lain ada kondisi masyarakat yang membuat ilmu itu menjadi terhambat. Kita belum bisa membaca apakah Indonesia menjadi bagian yang ada kultur yang menghambat munculnya ilmu pengetahuan dan sebagainya itu. Padahal kita ilmu kedokteran sudah ada di mana-mana sejak bertahun-tahun yang lalu. Ilmu politik juga begitu. Tapi kenapa bangunan politik kita selalu terintervensi dari situasi-situasi di luar itu? Kemudian yang kedua adalah peranan ilmu dalam pengembangan kebudayaan. Yang pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan. Yang kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Ya kan? Nah, ini yang harus jadi satu pemikiran kita bersama para dokter ya. Apakah betul tradisi keilmuan kita itu menjadi sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan kita? Dan apakah ilmu itu betul menjadi sumber nilai bagi pengisi pembentukan watak bangsa? Jangan-jangan tidak pernah berkontribusi di situ, sehingga keilmuan kita itu berada di menara gading kehidupan yang tidak pernah
berdialektika dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini tugas penting, tugas berat kita semua, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang seorang ilmuwan, seorang ahli di bidangnya, untuk bagaimana mengembangkan sebuah ilmu yang ilmu itu betul-betul menjadi inspirasi bagi terselenggaranya pengembangan kebudayaan di Indonesia, sekaligus juga menjadi sumber nilai bagi pengembangan watak bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksiologi ilmu yang nanti terkait dengan sifat ilmu dan sebagainya saya sampaikan kemudian. Matur suwun.